Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oke, shalom, selamat pagi anak sekolah Minggu GKA Sion. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Yang di sini suaranya, yang di sini apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Masya Allah, apa kabar cewek-cewek? Baik yang jawab cuma dengar suara Joanna. Yang lain jawabnya di hati. Coba lo pengen dengar suara anak sekolah Minggu GKA Sion yang kenceng. Apa kabar semuanya? Wow, yang ikut online juga shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lose Leni setelah sekian purnama tidak pernah bertemu di dalam ibadah ini. Akhirnya hari ini kita ketemu Lose. Senang sekali bisa melayani kalian hari ini. Walaupun tidak setiap minggu Lose ada di sini, tapi senang bisa melihat kalian semua. Dan juga yang di rumah yang mengikuti online, senang sekali bertemu dengan kalian. Kita akan memulai ibadah kita, Lose undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengatakan Tuhan betapa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita. How great is our God. Pujikan pujian ini dengan ucapan syukur. Everybody sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Sing how great.
Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa bagi kami dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang setia bagi kami, Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih karena hidup kami tahu selalu ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami boleh datang di rumah Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh Engkau bersamai sehingga kami boleh hadir pada hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di tempat ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap kami yang hadir secara onsite maupun online. Bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan yang sertai perjalanan mereka sehingga boleh tiba di sini dengan selamat. Tuhan yang memberkati juga lauso-lauso yang akan memperkatakan firman-Mu. Urapi bibir mulut mereka sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan waktu kami ke depan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Oke, tetap berdiri. Ini angka berapa? Angka berapa? 1 dalam bahasa Inggris apa? 1. 1 dalam bahasa Mandarin. 1 dalam bahasa Spanyol. Pak Yusuf, 1 bahasa Spanyol apa? Uno, number uno. Sering dengar nggak number uno? Nah itu dia. Ini apa? Angka berapa? 2. 2. Bahasa Mandarinnya? Bahasa Spanyolnya apa Yusuf? Hah? 1, 3. Oke itu dia. Terus ini angka berapa? 3 in English. In Mandarin. San. Oke itu bahasa yang paling sering dipakai. Kita mau bilang Yesus. Sebenarnya Yesus. Kau 1, 2, 3. Tapi sebenarnya Yesus itu tidak bisa dihitung. Because He is the only one. Bukan number one loh ya. Remember only one. Jesus itu only one. Bukan Jesus is my number one, betul. Number one dalam hidup kita. Tapi Jesus itu satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Enggak ada yang lain. Amin? Amin. Kita mau bilang kau 1, 2, 3. Kenapa harus 1, 2, 3? Dengan sukacita katakan Yesus kau 1, 2, 3. Yang di rumah. Penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap waktu, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Anak-anak katakan kau. Kau ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira, sukamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari ku bergoyang, menari bergembira,
Sukacitaku dalam katakan Yesus kau sahabat. Yesus kaulah sahabat. Mana suaranya? Kanan kiri ke depan. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam katakan. Sukacitaku dalam Kristus. Yes. Tetap berdiri. Tetap berdiri. Anak-anak langsung mau bilang. Kita semua ini followernya Tuhan Yesus. Amin. Kita followernya Tuhan Yesus. Kalau followernya Tuhan Yesus itu kasih yang terbaik atau ya udah aku follower. Pokoknya aku udah follow Yesus aja. Udah selesai. Kalau followernya Tuhan Yesus itu apakah seperti itu? Enggak. Kalau followernya Tuhan Yesus begitu kita sudah kasih like, maka kita akan terus cari apa lagi ya yang bisa aku like dari Tuhan Yesus. Apalagi ya yang bisa aku like dari Tuhan Yesus. Karena dia itu yang terbaik bagiku. Jadi walaupun kita memuji Tuhan yang di rumah ya, walaupun di rumah duduk, tidak datang ke gereja, tetapi sebagai followernya Tuhan Yesus kita mau kasih yang terbaik. Waktu memuji Tuhan, Yesus kaulah sahabat. Nyanyikan dengan sukacita, enggak A-I-U, A-I-A-O. Enggak ada begitu. Tuhan tuh ciptakan mulut kita. Tuhan itu kasih kita suara yang terbaik untuk memuji Tuhan. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Dengan benar. Bukan memuji Tuhan dengan asal-asalan. Ya, kalau A, I, U, E, O, A itu di luar sana enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam rumah Tuhan, ketika beribadah, berikan yang terbaik. Amin. Kita mau mengikuti Yesus. Amin. Aku mau ikut karena apa? Kita cinta sama Tuhan. Boleh begini nanti, boleh begini, boleh begini, boleh. Terserah mau bagaimana. Tapi kita mau bilang, cinta Tuhan, oke? Aku mau ikut Tuhan. Semangat loh, wajahnya itu semangatnya dikasih langsung udah senyum lebar-lebar sini. Kalian nyanyinya. Mana suaranya? Suaranya cinta, cinta, cinta. Siapa? Katakan, aku mau ikut. Aku ikut siapa? Bukan ikut, bukan ikut. Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena apa? Cinta, cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lo nggak tahu ya, apa karena lo suruh kalian berdiri, jadi kalian nggak nyanyi, ada yang cuman begini. Padahal lo tahu loh. Kalian kalau di luar nyanyi lagu bahasa Inggris, lagu Mandarin, lagu Korea itu sambil dancing itu begitu semangatnya. Kalau buat dunia kalian bisa semangat, kenapa buat Tuhan kalian melempem? Gak mau, ayo dong semangat. Semangat.
Lose kurang lebih hampir setahun ya. Di sana tuh di ICS kalau nyanyi anak-anaknya bisa lompat-lompat banget. Pernah kan ikut di ICS kan? Pada tahu kalau nyanyi semangat banget anak-anaknya. Ayo dong semangat. Semangat, kasih spirit yang positif yang terbaik buat Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Kita mau bilang, Yesus kau sahabatku. Siapa yang mau jadi sahabatnya Yesus? Ngomongnya gitu. Siapa mau jadi sahabatnya Yesus? Kalau mau jadi sahabatnya Yesus, bilang Yesus kau sahabatku, berarti kita semangat loh. Karena yang kita jadiin sahabat tuh Yesus loh yang menciptakan kita. Yesus loh yang kalau kita keluar kita lihat bunga, oh itu ada Yesus di sana. Kita lihat gunung, kita ke Bedugul, oh ada Yesus. Kita ke pantai kita lihat ada Yesus. Lo sembarangan ngomong, mana ada di bunga ada Yesus, mana ada di gunung Yesus, mana ada di laut Yesus. Hello, siapa yang menciptakan semua itu? Yesus. Jadi kita ketika melihat semua itu, kita ingat Yesus itu sahabat kita terbaik bagi kita yang menciptakan semua. Jadi kita mau bersyukur, aduh Tuhan thank you untuk bunga yang harum. Thank you untuk ombak laut yang masih kita dengar deruannya. Thank you buat gunung yang masih hijau yang bisa kita lihat. Thank you buat orang tua kita. Ketika bangun bernafas, thank you buat hidup yang Tuhan kasih. Terus kalau lihat kursi, thank you Tuhan buat kursi. Siapa yang buat kursi? Siapa yang kasih manusia kehebatan, kepintaran? Tuhan. Jadi kita mau bersyukur untuk segala sesuatu. Tuhanku Yesus hebat. Dia sahabat kita. Mau semua lihat wajah-wajah senyum di sini. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, dalam Dia menuntun katakan Tuhanku hebat. Tuhanku, kenapa? Yes, Tuhanku. Yes, amin. Tuhanku. Hidupku aman dalam Dia menuntun hidupku. Kasih-Nya sungguh besar. Ku harapkan hadirnya selalu sampai kapan? Amin. Yesus Tuhan kau sahabatku. Katakan Tuhanku hebat. Tuhanku. Amin. Tuhanku Yesus. Haleluya. Tuhanku Yesus setia hidupku. Haleluya. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar. Ku harapkan hadirnya selalu sampai kapan? Lama-lamanya Dia menyayangiku. Tuhan kau sahabat. Yesus Tuhan siapa? Yesus Tuhan kau sahabat. Siapa Dia? Yesus Tuhan kau sahabatku. Oke, silakan duduk. Bangga gak sih punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menuntun. Bangga gak sih punya Tuhan kayak begitu? Ngomong doang jangan sampai. Oke? Jangan sampai hebat, kebayang dong. Tapi begitu ulangan gak bisa, Tuhan Yesus mana sih Tuhan Yesus? Aku gak bisa ulangannya, dapat nilainya gak bagus. Tuhan Yesus katanya hebat, kenapa gak bantu aku? Tuhan Yesus bantu kamu berdoa gak minta Tuhan bantu?
berdoa. Kalau sudah berdoa sungguh-sungguh lalu nilai yang diharapkan 100, taunya dapatnya cuma 80, terus bersyukur atau Tuhan Yesus kah? Ya harus bersyukur. Kalau 60? Kalau 60? Nah itu dia. Jadi bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kalau nggak bisa bangkit lagi. Kalau gagal bangkit lagi. Karena kita punya Tuhan yang gak pernah gagal di hidup kita. Amin. Tuhan yang mengawali kita sejak masih sampai segede gini, segede gini, segede gini, segede gitu, segede gini, segede lose-lose yang di belakang. Tuhan Yesus tetap baik, dia tetap sahabat kita yang setia. Kita sungguh mau bangga kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Karena itu kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Bukan cuma bangga, kita mau kasih yang terbaik. Bukan saja dari hidup kita, tapi kita juga mau memberikan yang terbaik dari berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita melalui persembahan. Karena itulah saya minta Anselmo sama Joanna, tolong bantu Lause kantong persembahannya diambil di belakang. Kita mau bilang sungguh ku bangga, Lause kepengen dengar suara kalian loh. Cewek-cewek di sini ada 2.000 orang loh. Cowok-cowoknya 1.000 orang, tapi 1.000 orang suaranya lebih kenceng dari 2.000. Ayo, semangat kita mau bilang, sungguh ku bangga. Nanti lo kasih sign kalau mau jalan ya. Kita mau bilang sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Atas apa? Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Yuk kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu hidup kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga bersyukur untuk orang tua kami di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami tahu Tuhan selalu memberkati. Sehingga hari ini kalau kami boleh membawakan persembahan kami, itu semua tidak seberapa dengan semua berkat-berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan. Engkau mau kuduskan dan Engkau mau pakai lewat gereja kami menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Dan kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari di hidup kami, dimanapun kami berada, di sekolah, di jalan, di lingkungan sosial kami, di rumah kami, dimanapun. Tuhan mau jadikan kami sebagai berkat dalam perkataan, perbuatan maupun tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you Anselmo, thank you Joanna, silakan kasih ke Lause. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause percaya firman Tuhan yang akan disampaikan kiranya boleh memberkati kalian semua. Bagi anak-anak yang di rumah juga kasih telinga. Pada waktu Lause menyampaikan firman Tuhan bagi kalian semua, yang dibutuhkan pada waktu itu adalah telinga kalian. Apa? Telinga. Mulutnya ikut? Klik dulu mulutnya. Di-lock dulu mulutnya. Karena telinga yang diperlukan sama Lause sekalian. Kita akan pujikan pujian ini, kemudian kita akan berdoa untuk pisah kelas ya. Read your Bible. Baca kitab suci itu, orang yang membaca kitab suci, hidup iman dia akan terus bertumbuh. Tapi orang yang tidak baca kitab suci setiap hari, hidup dia akan mengering, shrink. Jadi kita mau bilang, read the Bible, pray every day.
pray every day, pray every day. Read your Bible, pray and you grow, and you grow, and you grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow. Read your Bible. Read your Bible. And you grow, and you grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow. Yes, kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa ketika kami setia dalam membaca firman-Mu, setia dalam menaikkan doa-doa kami, maka iman kami akan terus bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat. Sehingga hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, dan keberanian untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Berkati juga Los yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi bibir mulut mereka, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar dan bertanggung jawab bagi kami semua. Hingga firman-Mu bukan saja memberkati kami, tapi juga memberkati guru-guru kami, memberkati semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami serahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Wah, kok kurang semangat sekali. Shalom semuanya. Shalom buat anak-anak yang ibadah online di rumah hari ini. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sudah siapkan hati kita sudah berdoa. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan dengan baik siapa? Wah, puji Tuhan, semuanya sudah siap ya. Hari ini Losovena mau berfirman tentang Tuhan Yesus yang memberikan sebuah perumpamaan. Waktu itu saat Tuhan Yesus keluar dari rumah, duduk di tepi danau, tiba-tiba banyak orang tuh yang berkumpul dekat Tuhan Yesus. Mereka ngapain ya? Mau ngapain ya? Wah, ada yang mungkin mau disembuhkan, ada yang mungkin mau melihat mujizat Tuhan, ada yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua datang berkumpul. Ya, akhirnya Tuhan Yesus naik ke sebuah perahu karena saking banyaknya, ketemu, desek-desekan, ya udah naik ke sebuah perahu. Di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penabur benih. Nah, lo semua tanya nih, siapa yang pernah lihat Bapak petani sedang menanam padi? Pernah lihat? Puji Tuhan pernah lihat. Turun tangannya. Siapa yang pernah lihat orang menanam bunga mawar? Atau enggak menanam tumbuh-tumbuhan yang ada biji-bijinya, dimasukin bijinya ke dalam pot terus ditanam gitu. Siapa? Wah, semuanya. Kiana belum pernah lihat. Nanti waktu selesai maam cabe, ada biji cabe, minta sama mama, kita tanam ini biji cabe di depan rumah ya. Nah, biji-bijian yang ditanam itu namanya benih. Ya, benih itu artinya ya, benih itu adalah bakal dari sebuah tumbuh-tumbuhan. Itu benih. Kalau dia naruhnya benihnya biji mawar, benih mawar, yang tumbuh apa? Mawar. Kalau dia naruhnya bijinya padi, yang tumbuh padi. Gak mungkin naruhnya biji padi, tumbuhnya mawar. Gak mungkin. Bisa ada dua pengertian itu. Salah biji, salah ngambil biji. Ya, gak mungkin bisa seperti itu. Nah, penabur benih ini adalah orang yang menaburkan benihnya. Ya, waktu dia menaburkan benihnya, Tuhan Yesus bilang, ada sebuah perumpamaan. Ya, ada seseorang yang sedang menabur benihnya.
sebagian benihnya itu jatuhnya di pinggir jalan. Ya, biasa kalau nabur benih kan biur gitu kan. Nabur benihnya kan seperti itu kan. Sebagian terbang jatuhnya di pinggir jalan. Apa yang terjadi sama benih yang terbang dan jatuh di pinggir jalan? Biasanya di sawah itu pak petaninya tuh taruh tali-tali yang isi krinceng buat ngusir apa? Ngusir apa dia? Ngusir burung, betul. Ya, jadi waktu benih itu ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, benih itu akan dimakan oleh apa? Burung. Wah, asik nih, ada biji-bijian. Tok 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 tok. Dimakan. Hilang benihnya. Bisa tumbuh nggak? Nggak bisa, udah gone, udah hilang. Ya, lalu ada sebagian lagi benih waktu ditabur, jatuhnya itu di tanah yang tipis berbatuan. Ya, dijatuh di situ, bisa tumbuh nggak? Bisa, kan tanah. Bisa dia tumbuh. Waktu dia tumbuh, karena tanahnya tipis, nggak sampai sore dia langsung apa? Nggak sekian lama dia langsung apa? Apa ini? Layu yang keras. Jangan ragu-ragu. Dia langsung layu. Akhirnya dia apa? Mati. Ya, karena tanahnya tipis, akarnya jadinya nggak kuat. Ya, lalu ada lagi nih benih waktu ditabur jatuhnya di tanah yang ada pohon berdurinya. Ya, waktu dia tumbuh di kanan kirinya ada duri, durinya ngimpit, pohonnya jadinya bisa apa? Tambah besar atau mati? Jadi mati juga karena dia terhimpit oleh duri-durian itu, ya. Dia nggak bisa tumbuh dengan baik. Ya, yang satunya di tanah tipis bebatuan, nggak bisa tumbuh. Yang satunya lagi tumbuhnya di tanah yang berduri, nggak bisa tumbuh karena terhimpit semuanya. Ya, dan yang terakhir, benih itu ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang subur. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia akan tumbuh besar, berbuah berkali-kali lipat. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Murid-muridnya bingung nih, kok Tuhan itu ngomongnya gitu ya? Kenapa ya? Apa artinya ya? Tanya sama Tuhan. Tuhan, tadi itu perumpamaannya kenapa seperti itu ya? Tuhan bilang, ya, dia akan memberikan artinya kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya adalah orang-orang yang terberkati. Ya, orang yang mendengar dan mengerti. Tuhan Yesus jelaskan, benih itu, ya, benih itu adalah firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan. Benih itu apa? Firman Tuhan. Sedangkan tanah itu adalah hati kita. Tanah itu apa? Hati kita. Benih itu apa? Firman. Tanah itu hati kita. Nah, artinya seperti ini. Lalu ke slide yang nomor 1 lagi ya. Waktu benih itu ditaburkan dan dia jatuh di pinggir jalan, itu artinya apa? Pas kamu dengerin firman, nih seperti ini, kita lagi dengerin firman. Sekarang kita lihat di cek kita. Kita mau cek nih, hati kita hati yang mana? Ada 4 jenis hati nih. Hati kita hati yang mana ya? Anselmo, nanti kita lihat. Nanti di terakhir lo semua tanya nih, hatimu jenis yang mana-mana. Yang pertama, waktu benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya pas kita dengar firman, ya, kita nggak mengerti. Rasanya firmannya apa ini ya? Nggak ngerti. Nggak ngertinya karena apa? Mungkin waktu itu kita lagi melamun, mikir makan siang makan apa ya? Atau mikir nanti mama di Thomson dimainin apa ya? Berapa tiso ya mau dibeliin sama mama gitu mungkin. Ya, jadi waktu benih firman Tuhan itu kalian dengar, kalian lagi melamun, itu artinya dia di pinggir jalan. Nanti datang itu si jahat merampas semua firman. Jadi waktu ditanya sama mama, tadi lesson sekolah minggunya firman apa? Nggak tahu, nggak inget, nggak ngerti.
Itu hati yang pertama. Ya, dia tidak mengerti apa yang difirmankan. Ada di sini semuanya ada. Diem semuanya diem. Tapi pikirannya mungkin melayang-layang jadi nggak ngerti. Terus hati yang kedua. Hati yang kedua. Firmannya itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bisa tumbuh dia? Bisa. Kalau ditanya, percaya sama Tuhan? Percaya. Ya, gembira dengar firman Tuhan hari ini. Menyenangkan. Ya, ditanya sama mama, apa firman hari ini? Oh, tentang penabur, Ma. Apa firman hari ini? Tentang orang kaya yang bodoh, Ma. Apa firman hari ini? Oh, tentang 2 macam rumah, Ma. Rumah yang orang yang bijaksana, Ma, gitu. Bisa mengerti, bahagia dengarnya. Tapi ketika misalnya sedang kesulitan, ya, sedang yang namanya misalnya diajak sama temanmu, kita nyontek yuk, kan gak ada belajar sama sekali, kita nyontek aja yuk. Udah gak inget firmannya, ya, udah gak inget firman Tuhan bilang apa, boleh nyontek atau enggak? Nggak boleh, ikut-ikutan nyontek. Itu artinya apa? Sesaat saja dia bertumbuh, tapi karena tanahnya tipis, hatinya nggak mau dengar-dengaran dengan baik, dia cepet layu. Diajak temen nyontek, yuk gas nyontek. Diajak temen buat ngebully temennya, yuk gas ngebully. Itu artinya apa? Firman Tuhannya jatuh di hati yang tanahnya apa? Berbatu-batu dan tipis. Terus yang ketiga, waktu firman Tuhan itu ditaburkan, ketika kamu dengar, ya, firman itu jatuh di tanah yang berduri-duri. Artinya apa? Kamu dengar firman, firmannya bisa tumbuh, kamu bisa tahu firman, tapi ketika lagi sakit, lagi susah, lagi menderita, orang bilang percaya sama Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Oh, udah 1 minggu nih flu Singapura gak sembuh-sembuh, kelamaan, gak percaya lagi. Gitu. Artinya apa? Firmannya kalah sama penderitaan. Artinya apa? Tidak percaya sama apa? Kuasa Tuhan, tidak sabar. Ya, itu yang artinya tanah benih itu tumbuh di tanah yang ada apa? Tumbuhan berdurinya. Dikit-dikit sakit, enggak mau doa nak biar sembuh. Enggak, udah semingguan nih. Gitu. Nah, itu artinya apa? Kurang percaya. Jadi, ketika benih firman itu tumbuh di hatimu, dia tidak menetap lama. Dia tidak bisa berbuah dengan baik. Lalu ada juga tipe hati yang keempat. Tipe hati yang keempat ini apa? Ketika benih itu ditaburkan, dia jatuhnya di tanah yang baik. Kamu dengar firman Tuhan, sudah menyiapkan hati. Tidak melamun, tidak gerasa gerusu, tidak ngobrol sama teman, menyiapkan hati dengan baik. Jadi ketika ada firman yang disampaikan, wah, semua diamini. Firmannya jadi berbuah. Berbuah itu bagaimana? Orang bisa lihat. Pulang dari gereja, setiap hari orang bisa tahu, oh, dia anak Tuhan karena dia dengar-dengaran. Oh, dia anak Tuhan karena dimanapun dia berada, dia jadi berkat. Nggak pernah bikin pertengkaran, selalu membawa kerukunan. Itu yang artinya hatinya menjadi tanah yang subur. Yang ketika ditaburkan, itu berbuah banyak. Buahnya apa? Buah-buah kebaikan. Ya, bukannya pulang sekolah minggunya marah-marah. Enggak, berarti enggak, buahnya yang baik. Orang bisa kenal kita dari buah kita. Ya, kebaikan yang kita sebarkan ke semua orang. Oh, tahu Sepi enggak? Oh, tahu. Sepi itu anak Tuhan yang baik. Dia rajin ke gereja, dia rajin memuji Tuhan, dia enggak pernah berantem. Tahu Kiona enggak? Tahu. Dia anaknya baik banget. Kalau ada orang susah dia bantu. Nah, itu buah. Tahu Joanna nggak? Tahu. Senyumnya manis banget. Waktu lihat senyumnya, shalom, terberkatin.
Tahu Claire nggak? Ih tahu, dia Cece yang baik. Ya, dia bantu orang tuanya jaga adik-adiknya. Tahu Anselmo nggak? Oh tahu. Ya, anaknya ceria. Ya, seneng sama Sponky, baik banget gitu misalnya. Ya, itu namanya buah. Nah, sekarang lo semua tanya, kira-kira hatimu adalah tanah yang bagaimana? Ini Losevena lagi berfirman. Artinya apa? Losevena lagi menebarkan benih. Kira-kira benihnya itu jatuh di tanah hati yang di pinggir jalan, di tanah hati yang berbatu-batu, yang tipis, di tanah hati yang penuh dengan tumbuhan berduri, atau di tanah hati yang subur. Coba pegang hatinya dulu, yang di rumah juga pegang hatinya. Kira-kira selama ini firman Tuhannya jatuh di tanah yang mana ya? Di tanah hatiku yang mana ya? Coba Kiona, di tanah hati yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kiona belum bisa jawab. Jona? Di 4, puji Tuhan. Sevi? Di 4 juga, puji Tuhan. Nggak apa-apa dong kalau misalnya ada yang jawab, kalau jawabnya di tumbuhan berduri gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Nanti kan kita berproses jadi lebih baik gitu ya. Kita potong itu duri semuanya. Ya, di mana, Clear? Di tanah 1, 2, 3, atau 4? 2, masih di tanah yang berbatu-batu. Nggak apa-apa, nanti Losevena doakan ya. Hampir dibilangnya Sponky loh. Anselmo, di tanah yang kedua juga. Rosa harap ya semuanya bisa menerima firman Tuhan dengan hati di tanah yang keempat. Supaya apa? Supaya bisa berbuah yang baik, berbuah yang banyak untuk Tuhan. Nggak apa-apa, nanti teman-teman yang masih pilih 2 kita akan doakan sama-sama supaya apa? Memiliki hati yang subur saat mendengarkan firman Tuhan. Kiona, yang keberapa? Yang keempat, Kiona, yang keempat, puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita belajar, apa yang kita pelajari hari ini? Saat mendengar firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati yang baik. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh dengan subur firman itu di hati kita. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan buah yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ya. Kita sudah belajar jenis-jenis hati, ada 4. Jadi hari ini kita belajar untuk selalu setiap hari waktu baca GBA misalnya menyiapkan hati kita seperti tanah hati tipe yang keempat. Supaya disiapkan tanah hati yang baik, mau terima firman Tuhan yang baik, tidak melamun, yakin dan percaya Tuhan Maha Kuasa. Itu yang kita pelajari hari ini. Ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya ada di Matius 13 ayat 23a. Bunyinya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi kalau tanah hatimu baik, ketika kamu mendengar firman, kamu akan mengerti. Coba baca sama-sama ayat hafalannya, yang di rumah baca sama-sama juga ya. 2, 3, mulai. Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Sekali lagi suaranya nggak keras. Ini ada 5 orang di sini, 6, 7, 8 sama Losevena, Losemewa sama Lose Dinda. 2, 3, mulai. Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya, amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini Engkau sudah memberikan kami pengertian bahwa kami harus menyiapkan hati yang baik saat mendengarkan firman Tuhan.
Tolong Tuhan, terus proses kami agar kami selalu ingat setiap kami akan mendengar firman Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang baik agar apapun yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah baik dalam setiap hati kami. Terima kasih buat semuanya, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.